Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi. Kuliah kita hari ini sangat penting karena disinilah nanti sebentar kita mengetahui mengapa organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dalam bentuk birokrasi itu sulit untuk mencapai target-target yang mereka buat sendiri. Nah, ini yang saya kira penting hari ini. Jadi kalau tidak datang hari ini ya rugi saya kira. Tapi itu bisa kita siasati dengan bisa nonton sebentar di YouTube-nya kan, di channelnya. Jadi bahannya bukan dalam bentuk fotokopian, tapi live gitu ya. Dan saya kira Anda juga bisa melihat dirinya sendiri seperti apa keaktifannya. Jadi kalau upaya-upaya kita lakukan supaya mengikuti ini tren milenial ini. Kalau saya terutama ini kan sudah era baby boomer sebenarnya, bukan dari milenial, tapi ya harus adaptif gitu. Jangan kita mengajarkan responsivitas, adaptivitas, tapi kita sendiri tidak adaptif gitu. Karena di S1 itu ya betul-betul anak milenial. Jadi harus disiapkan sarananya. Nah mungkin kuliah-kuliah kita ke depan, bisa saya tidak hadir, tapi saya akan upload ke YouTube, akan buat konten-konten tersendiri, memang sudah susah waktu ini. Nanti tinggal diupload, dilihat seperti apa materinya untuk satu kali pertemuan. Gitu. Tidak ada, lanjut saja. Kalau ada nanti di di unmute saja ya, speakernya supaya bisa saya dengar, dan teman-teman juga lain. Jadi minggu lalu kita sudah sedikit membahas mengenai terakhir ya, di slide terakhir itu berkaitan dengan percepatan reformasi birokrasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Kalau kita lihat tema RKPD 2021, pusat itu berorientasi pada pemulihan ekonomi dan reformasi di sosial. Tinggalkan diterjemahkan kemudian oleh provinsi, kabupaten, kota. Nah, di dalam percepatan ini memang diutamakan bagaimana kemudian kinerja pelayanan itu menjadi dasar ya, perbaikan ke arah sana, karena bagaimanapun juga salah satu tugas pokok birokrasi itu memberi pelayanan. Selain tugas politik, apa itu? Jangan berpikir politik seperti dewan, tapi politik dalam artian menerjemahkan kebijakan-kebijakan politik di level makro menjadi kebijakan yang bersifat eksekutif gitu. Implementasi dari kebijakan politik yang disepakati oleh eksekutif. Jadi dua, jadi kebijakan dan pelayanan. Itu tugas pokok daripada pemerintah. Tentu ini kerja pelayanan sangat erat berkaitan dengan bagaimana pelayanan itu responsif terhadap kebutuhan nyata terhadap siapa yang dilayani. Nah, dilayani kan ada masyarakat, ada kelompok, ada institusi, ada negara, bahkan lintas negara. Nah, ini yang sebenarnya sedikit memerlukan upaya ekstra, karena seperti yang kita bahas yang lalu bahwa model birokrasi kita itu cenderung tidak banyak mengalami banyak perubahan secara arsitektur, sementara lingkungannya itu menuntut perubahan yang signifikan, yang disebut dengan smart birokrasi. Nah, kalau pelayanan sendiri itu disebut dengan responsive services. Itu yang saya kira memerlukan definisi baru dan bagaimana caranya menuangkan ke dalam langkah-langkah strategik dan terukur, sistematis, dan berkelanjutan supaya pelayanan itu sebagai dasar untuk percepatan reformasi birokrasi itu bisa terjadi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Nah, ini tentu didukung oleh SDM yang tidak hanya kompeten tapi kompatibel ya, dengan posisi di mana dia ditempatkan. Nah, ini yang saya kira menjadi penting. Jadi karena itu kita lihat bahwa
ada dua aspek yang menjadi perhatian kita berkaitan dengan bagaimana menyusun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien itu akuntabel, responsif, dan adaptif melalui penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, jadi pemulihan ekonomi ini tentu birokrasi harus diarahkan kepada birokrasi yang berorientasi pada kinerja atau performance based organization. Nah, ini gampang menyebutnya, tapi untuk mewujudkannya itu berat sekali. Karena tidak hanya berkaitan dengan penyusunan instrumen-instrumen, regulasi-regulasi, tapi yang paling penting itu pihak yang melaksanakan. Tidak mudah, karena ada kan shifting kompetensi misalnya. Kita tahu bahwa pejabat-pejabat sekarang ini yang menduduki eselon-eselon 2 itu adalah peninggalan baby boomers kan, yang relatif tidak begitu adaptif dengan atau mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap pemanfaatan teknologi di dalam praktik-praktik di birokrasi. Dan tiba-tiba karena pandemi misalnya, tiba-tiba orang disuruh bekerja WFA, ya, work from home. Apa yang kami teliti ternyata WFA itu sama dengan liburan, pulang kampung gitu. Kan tidak dideteksi oleh sebuah sistem. Makanya misalnya Jawa Tengah, kita juga di provinsi lagi sedang menyusun, seseorang itu bisa ketahuan di mana dia, titik mana dia sekarang. Karena kalau tidak, karena tidak dikontrol, kiranya kerja di rumah, yang terjadi kemudian pulang kampung, tidak kerja apa-apa. Mestinya ini kan tidak harus pelayanan itu berhenti hanya karena pandemi. Justru menimbulkan inovasi-inovasi baru supaya target-target yang sudah itu dalam kinerja itu akan tercapai gitu. Jadi karena itu pemerintah mengambil langkah-langkah melakukan penyederhanaan birokrasi, peningkatan kualitas SDM dengan talent management menjadi dasar ya. Kemudian salah satu sasaran strategi reformasi birokrasi itu yang ketiga adalah bagaimana birokrasi mampu memberikan pelayanan yang prima. Nah, pelayanan prima ini agak sulit. Kalau dulu kan hanya sekedar pelayanan ya, berkualitas. Sekarang prima. Nah, saya tahu persis karena ini kata saya yang kemudian dimasukkan di dalam Permenpan 25 dan 26. Prima itu yang saya maknai dalam Permenpan itu adalah pelayanan yang responsif. Makna responsif itu bukan seperti di dalam ukuran self-qual, dalam pengukuran kualitas kepuasan pelanggan itu ya. Tapi responsif itu bermakna bahwa seorang birokrat atau birokrasi itu didesain sedemikian rupa lebih dulu tahu apa yang diinginkan masyarakat daripada masyarakat mengetahui sendiri apa yang menjadi kebutuhannya. Ini saya ambil dari salah satu atau dua ya, tanggung jawab pemerintah dalam SDGs itu adalah akuntabilitas dan responsivitas. Nah, apa makna daripada responsivitas itu atau prima itu? Itu berimplikasi bahwa birokrasi itu harus nimble gitu kan, simple gitu kan, cepat tanggap gitu. Tentu harus dibarengi dengan SDM-nya. Karena isi daripada organisasi itu kan orang. Nah, itu berimplikasi pada dari mulai struktur organisasi seperti apa yang relevan, sehingga begitu ada tantangan, cepat ditanggapi. Kita bisa lihat bagaimana kondisi terjadi pandemi, kan kelabakan semua orang kan. Pemerintah kelabakan gitu, ngambil uji coba kebijakan, tiba-tiba PSBB. Apa dampaknya? Ya, dampaknya. Karena kita kesulitan di dalam mempersiapkan bagaimana birokrasi itu elastis gitu kan, responsif yang kalau kita istilahkan di dalam ujung daripada reformasi birokrasi 2024 yaitu dynamic governance, pemerintahan dinamis kan, yang cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan terutama baik di lokal maupun global. Nah itu kan tidak terjadi. Karena saya katakan tadi, model struktur birokrasi yang kita pakai sekarang itu model struktur birokrasi yang diperkenalkan oleh Max Weber sejak tahun 1920-an.
dengan prinsip bahwa pada saat itu kebutuhan masyarakat ditaktis oleh birokrasi. Segala sesuatu kebutuhan masyarakat itu ditentukan oleh birokrasi. Mengapa? Karena lingkungannya statis. Seiring tentu dengan kesadaran masyarakat yang belum tahu hak dan kewajibannya, apa kewajiban birokrasi, kemudian juga waktu itu kan ya namanya teknologi informasi kan belum seperti sekarang ini, sehingga tingkat kecerdasan masyarakat terhadap apa yang menjadi kebutuhannya itu cenderung ditaktis oleh pemerintah. Nah, model seperti itu masih terjadi sampai sekarang ini kan. Sehingga dulu terkenal sebuah pemerintah itu agen perubahan, iya karena satu arah. Tapi sekarang kan tidak bisa. Tetapi faktanya kita masih menggunakan pola itu. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat penting untuk dicermati, sehingga prima itu implikasinya luas sekali. Jadi sistem dan mekanisme yang dibangun dalam birokrasi itu harus responsif, harus prima. Strukturnya juga harus prima gitu. Nah, kebetulan sekarang ini kan pemerintah menyadari itu, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya seluruh pemerintahan di semua level itu menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan diberi indeks SPBE. Di Sulsel itu tahun lalu masih C, alhamdulillah kita naikkan sekarang B. Tapi kita berjuang supaya betul-betul berbasis IT agar supaya seluruh aktivitasnya itu basisnya pada IT, dan itu akan menimbulkan efek yang responsif. Tetapi yang terpenting lagi adalah orangnya gitu kan. Karena di dalam kajian kita tentang manajemen perubahan, dan itu bicara mengenai nilai-nilai organisasi dan perilaku orang dalam birokrasi, yang kemudian menjadi budaya organisasi, itu rata-rata untuk orang berubah itu sulit gitu kan, terutama dalam kalangan pimpinan. Jadi kalau kita melakukan perubahan itu, faktor penghambat utama itu bukan teknologi, bukan sistem, tapi orang, terutama di level pimpinan. Jadi kesulitan kita melakukan perubahan itu kan hanya menentang itu pimpinannya sendiri, bukan bawahannya. Kenapa? Ini berkaitan dengan kemampuan beradaptasi dengan cepat, kemampuan mereka untuk belajar. Karena kalau berubah situasi, maka dia harus belajar, tingkatkan kompetensi, sementara mereka sudah dalam kondisi nyaman, tidak mau berubah. Jadi kalau kita berubah itu kita bicara 4 level gitu. Pertama itu, bagaimana orang mau berubah? Ini kan tugas pimpinan sebenarnya. Berubah bisa dilakukan ketika orang tahu kemana visi pemerintahan yang mau diarahkan gitu kan. Dan itu memerlukan langkah-langkah konkret, sistematis, dan masif sampai ke level internalisasi dari pemahaman para staf dan pimpinan bahwa pemerintahan ke depan ini mau kemana. Nah itu di situ harus jelas apa dampak ketika ini tidak dilaksanakan dan apa untungnya ketika kita laksanakan. Tapi ini kan kita biasanya kalau di daerah itu sudah pilkada selesai, hanya menjadi dokumen-dokumen saja bahwa pemerintah ini visi-visinya ini dan seterusnya. Tapi bagaimana menurunkan menjadi visi itu terinternalisasi sehingga dia menjadi learning organization, itu persoalan yang sangat berat. Karena prinsip-prinsip learning itu kan ada pada orang semua. Bagaimana berpikir sistem ketika dia bekerja kan, bagaimana bekerja dalam sebuah tim, bagaimana visi itu menjadi bagian dari hatinya yang disebut dengan share vision gitu kan. Bagaimana menjadi sebuah mindset gitu. Nah, itu semua persoalan-persoalan ada pada orang. Dan ini rasanya tidak tuntas. Ya, jadi pengalaman saya di Pemprov itu sudah 2 tahun lebih, sejak September 2018 itu, persoalan yang paling mendasar untuk kita benahi adalah mindset. Perubahan mindset dan kultur set. Yang lain itu bisa kita siapkan. Tidak ada yang bersifat regulasi, ada yang bersifat substantif. Substantif itu orang yang kita sebut dengan soft side management. Itu paling sulit kita rubah. Karena berkaitan dengan orang mau tidak. Gitu. Nah itulah pentingnya bagaimana visi itu terurai dengan baik menjadi nilai-nilai organisasi yang kemudian nilai itu diyakini kebenarannya oleh pegawai, lalu dia tunjukkan dalam bentuk perilaku kerja dan berujung pada kinerja. Tidak mudah kan?
Karena di setiap perangkat daerah itu ada nilai-nilai yang dimiliki setiap individu. Tetapi bagaimana dia akumulasi menjadi sebuah budaya? Karena budaya tidak ada dalam level individu dan minimal kelompok ya. Karena budaya itu seperangkat nilai-nilai yang dijadikan acuan bersama dalam bertindak dan berperilaku yang membedakan organisasi dengan organisasi lain yang berdampak pada pencapaian kinerja, itulah budaya. Nah, itu kan dari nilai menjadi budaya, menjadi etos kerja. Nah, jadi baru kita bicara responsif dalam artian makna prima itu sudah sangat sulit karena walaupun organisasi kita sudah desain sedemikian rupa supaya simpel seperti diinginkan oleh birokrasi, diinginkan oleh Jokowi, pengurangan eselon 3-4 tidak menyelesaikan masalah. Karena substansinya ada pada SDM-nya. Misalnya bagaimana orang sekarang itu memandang bahwa jabatan struktural itu sebuah gengsi. Tiba-tiba dirubah menjadi fungsional. Beda kami di kampus kan, memang bangga dengan fungsional. Jabatan itu di kampus ya namanya tugas tambahan, bukan jabatan, tugas tambahan. Jadi tetap happy dengan jabatannya. Tapi di struktural itu kan karena apa? Ya disertai dengan tunjangan-tunjangan kan, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan itu ada kendaraan, ada sopir apa dan sebagainya. Jadi itu gengsi. Nah, bagaimana merubah itu menjadi fungsional yang tidak seperti itu lagi? Ini kan sulit, tidak mudah kan? Belum kita ada bicara ketika dihilangkan eselon 3-4, apakah mudah kemudian diimpasing menjadi fungsional? Apakah selesai masalah? Apakah diimpasing sudah sesuai dengan kompetensinya? Kan tidak mudah. Karena fakta di lapangan, jabatan-jabatan struktural itu ketika diimpasi lalu kemudian kita lihat bahwa jabatannya itu kira-kira relevan dengan kompetensi tertentu, belum tentu juga. Karena namanya orang diimpasi menjadi fungsional kan tidak mudah. Kalau kali perguruan tinggi kan minimal 2 tahun kan. Mengumpulkan sejumlah fakta-fakta, pengajaran, pendidikan, dan seterusnya, baru bisa. Kita coba lihat saja sejak tahun berapa ini, dan LAN menjadi pembina jabatan analis kebijakan. Dengan mudahnya itu mengimpasing orang menjadi analis kebijakan. Sementara kita di kampus ini belajar analis kebijakan itu, belajar dulu pengantar tentang kebijakan, pelajaran publik, bicara tentang implementasi kebijakan, bicara tentang formulasi kebijakan, baru terakhir analis kebijakan. Tiba-tiba dia hanya diimpasin saja, langsung jadi analis kebijakan. Nah itu yang mempermudah gitu kan, seolah-olah dipermudah gitu. Nah itu masalahnya, berarti kan tidak terjadi the right man on the right place. Tapi sekedar karena asumsinya supaya tidak menimbulkan gejolak, kemudian orang-orang yang dibubarkan strukturnya itu diimpasing menjadi pejabat fungsional dengan tidak mengurangi saat ini pukul tunjangannya. 14. Tapi langsung dikasih jabatan yang mirip relevan dengan jabatannya. Nah ini kan menurut saya itu problema baru. Karena birokrasi kita strukturnya itu sangat kaku memang. Sejelaskan lalu bahwa prinsip birokrasi efisien dan efektif itu ditentukan oleh SOP, oleh Juklat, Juknis, dan seterusnya. Sehingga apa yang diperintahkan di atas ke bawah itu sama. Karena setiap pegawai dalam semua jenjang itu tunduk pada SOP yang ditentukan. Nah tiba-tiba ketika dihilangkan eselon 3-4 itu baru menjadi koordinator dan subkoordinator. Eselon 3-nya menjadi koordinator, eselon 4 menjadi subkoordinator. Apakah dia terbiasa bekerja secara tim? Tidak. Karena prinsip peer itu dalam teori organisasi itu adalah sekelompok orang dari berbagai macam latar belakang kompetensi bekerja sama menciptakan sesuatu yang tentu lebih bagus. Nah ini kan sulit, karena cuma-cuma diimpasin saja, dikasih bonus sama tunjangannya. Nah, di dalam konteks birokrasi sekarang, satu level hilang, tidak jalan itu pekerjaan. Kenapa? Karena struktur itu bicara mengenai pengawasan. Staf itu diawasi oleh eselon 4-nya. Eselon 4 diawasi oleh eselon 3. Eselon 3 diawasi oleh kepala dinas. Kepala dinas diawasi oleh siapa? Kalau bekerja ya, asisten atau dia bupati. Nah kalau hilang satu struktur, siapa yang ngawasi? Nah, kan tidak mudah. Karena sudah terbiasa menjadi sebuah culture. Makanya bicara mengenai organisasi, kita bicara mengenai structure
and culture. Dua-duanya cer semua gitu. Struktur, culture. Nah, semua itu membentuk perilaku. Struktur itu bisa membawa perilaku orang, bisa ditentukan dengan struktur. Bisa bekerja berdasarkan struktur, berarti perilakunya ditentu struktur. Tapi kultur juga membentuk perilaku, karena itu nilai-nilai yang diformalkan di dalam organisasi. Walaupun kita punya nilai asumsi yang diyakini benar, tapi kemudian masuk ke organisasi, maka kita mengikuti nilai yang formal, yang disebut dengan artifak. Ya, artifak itu kalau kita bicara organisasi, semua organisasi itu artifak semua. Jadi nilai-nilai yang dikonkretkan dalam bentuk kebijakan, aturan, regulasi, mulai ruangan, pakaian dinas, warna, itu semua culture semua. Makanya kalau kita merubah organisasi itu kesulitan karena sebenarnya kita merubah kultur. Dan kultur komponen itu sangat banyak. Nah, itu. Yang melekat pada dirinya saja orang itu sangat sulit dirubah, apalagi yang lainnya gitu. Gitu. Jadi itu baru kita bicara bagaimana pendukung pencapaian reformasi birokrasi dengan arah pada pertumbuhan ekonomi itu dengan didukung oleh pelayanan publik sebagai salah satu. Nah, nanti kalau kita bicara manajemen, kita bicara bagaimana pendekatan-pendekatan dipakai dalam kaitan pelayanan publik dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin sudah ada yang ngajarkan, misalnya the all public administration, public management, misalnya gitu kan, public service, governance, dan sebagainya. Itu pendekatan-pendekatan. Tapi intinya pelayanan itu banyak sekali pendekatan kita bisa gunakan supaya bagus hasilnya gitu. Oke. Ada yang tidak jelas bertanya, silakan. Saya buka saya kesempatan. Kalau ada silakan di unmute supaya kita bisa komunikasi. Oke. Ini awal Fikri kenapa tidak muncul videonya? Oke, baik Prof. Bisa saya ini sedikit. Oke, silakan. Baik, saya. Ini Bu di sini cuma Kemenap Sidrap. Maaf Prof, tadi belum sempat diganti, tadi habis Zoom. Baik Prof, menarik sekali terkait dengan mindset, culture set, kemudian ada perilaku kinerja yang hasilnya nanti adalah bagaimana hasil kerja pegawai. Nah sekarang yang ingin saya sharingkan atau ingin saya tanyakan sama Prof, bagaimana istilahnya menanggapi, terutama dari sisi pimpinan. Karena kami pada level di bawah pimpinan itu kan biasanya yang menentukan induknya itu adalah pimpinan. Ketika mau merubah culture set dalam sebuah organisasi itu tergantung dari pimpinan menurut saya. Karena kami bawahan ini biasanya ngikut-ngikut saja apa yang pimpinan, kebijakan pimpinan. Bagaimana ini Prof? Ya, pimpinan salah satu. Tapi kalau membentuk kultur itu tidak sesimpel itu. Ya. Kita mulai bagaimana menyusun kultur. Menyusun kultur itu bisa berbagai macam cara, bisa bersifat top down. Pimpinan sendiri yang menentukan. Bisa gabungan seluruh pimpinan. Bisa juga melibatkan staf. Tetapi secara prinsip pembentukan budaya itu, kultur itu sebenarnya langkah-langkahnya begini. Pertama itu bagaimana menginisiasi sebenarnya nilai-nilai yang ada di setiap organisasi di tempat Ibu di Sidrap ya? Sidrap. Berapa OPD-nya? Saya kebetulan instansi vertikal. Oh, vertikal ya. Sidrap ya. Misalnya karena kecamatan juga bagian dari OPD, misalnya 42 OPD. Maka langkah-langkahnya itu adalah bagaimana mengenali sebenarnya nilai-nilai apa yang diyakini oleh pegawai sehingga ketika dia bekerja itu dia termotivasi. Bekerja karena dia yakini sesuatu. Nah, itu namanya proses mengidentifikasi nilai-nilai organisasi. Dari situ kemudian, ya mesti memang dibentuk panitianya kalau mau, dan itu dimulai di awal-awal pengangkatan seorang bupati. Kemudian dikristalisasi kira-kira berapa yang dominan. Dari 42 OPD itu kira-kira disurvei ya, ini pakai survei ya, tidak bisa tidak, survei. Surveinya itu setiap pegawai atau misalnya pejabat lah, tidak usah terlalu banyak kan pasti ribuan itu kalau eselon 3 ya, eselon 4.
kira-kira menurut mereka itu, misalnya nilai integritas, profesional, inovatif, misalnya responsif, misalnya itu kan kita cuma cantumkan saja, lalu mereka yang nilai, yang pilih. Ada orang yang pilih 5, 3, dan sebagainya. Nah, timnya ini menyusun kira-kira mana yang paling besar, mau berapa, mau 5, mau 6, mau 7. Tentu semakin banyak, semakin menyulitkan kan. Tapi paling tidak bagaimana. Nah, setelah itu diidentifikasi, kemudian kita kemudian coba klasifikasi mana nilai yang negatif. Artinya menimbulkan konflik kalau ini menjadi sebuah nilai. Tentu ada kan masalah sara ya. Nah, yang positif itu kita ambil, yang bersifat generik. Itu kemudian dikristalisasi, kemudian didefinisikan. Misalnya integritas, apa sih arti integritas itu? Integritas adalah ini. Bagaimana ukuran dalam perilaku? Karena budaya itu tidak terukur kalau tidak diukur dalam bentuk perilakunya. Ya kan? Integritas misalnya, apa itu perilakunya? Dia tetap misalnya, walaupun disogok apa, dia tidak mau terima itu. Tidak mau terima misalnya gratifikasi, kan integritas itu kan. Misalnya gitu, harus diukur. Itu disurvei juga itu. Jadi setelah kita identifikasi, kristalisasi itu nilai organisasi, itulah yang menjadi budaya. Sebagai nilai bersama yang saya katakan tadi. Seperangkat nilai-nilai jadikan acuan bersama oleh organisasi. Nah, itu kemudian harus pimpinan itu menyepakati dengan staf. Mengapa penting staf? Karena yang melaksanakan staf. Makanya tidak cocok kata pimpinan, tidak bisa. Karena pimpinan itu kan hanya berperan sebagai fasilitator gitu kan. Kalau kita lihat definisi baru tentang kepimpinan, penasehat, ya, coworker gitu kan, advisor dan sebagainya. Bukan seperti gaya lama yang serba perintah gitu. Udah lewat. Karena yang kita hadapi ini pegawai yang milenial kan. Apalagi pegawai yang berpendidikan tinggi. Itu disebut dengan knowledge worker. Knowledge worker tidak setia pada organisasi, pada organisasi, tapi setia pada profesinya gitu. Itu kita bisa lihat di swasta itu orang kalau tidak suka pindah perusahaan. Bukan karena gajinya kurang, tidak. Lingkungan kerja, suasana kerja nyaman dan sebagainya itu kan. Nah, kalau sudah terbentuk itu dideklarasikan kepada seluruh staf bahwa inilah nilai-nilai kita. Tetapi sebelum itu harus kemudian nilai itu disandingkan dengan visinya organisasi. Visi Pemprov yang disampaikan oleh calon bupati itu ketika kampanye. Dan itu menjadi dokumen dan disahkan kemudian diberikan kepada DPRD. Nah, misalnya visinya seperti di Pemprov kami. Visinya itu inovatif. Nah, bagaimana itu nilai-nilai inovatif menjadi sebuah budaya kan? Menerjemahkan satu visi saja itu tidak mudah. Karena tidak hanya organisasinya yang menumbuh kembangkan, mendorong percepatan inovatif, tapi orang-orangnya harus bermindset inovatif kan. Coba kita lihat praktiknya sekarang. Jangankan berpikir sedetail itu. Bupati itu sibuk dengan urusan politik. Bagaimana menerjemahkan gampang pada saat dia bilang visi kita adalah ini. Tapi bagaimana menurunkan visi itu menjadi perilaku. Itu baru kita bicara sedikit ya. Apalagi kalau kita bicara kenapa kinerja birokrasi begitu sekarang. Hal sekecil saja ini terabaikan. Jadi makanya kalau kita lihat reformasi birokrasi itu ada 8 area perubahan. Itu yang paling penting itulah manajemen perubahan. Kan dalamnya itu ada bicara mengenai perubahan budaya. Jadi 7 area perubahan itu akan tercipta ketika ada katalisator yang baik terhadap pencapaian sasaran reformasi birokrasi tadi. Ya kan, misalnya menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, menciptakan birokrasi yang kapabel, menciptakan birokrasi yang memberikan pelayanan prima seperti dilakukan tadi. Jadi pelicinnya itu, penghantar yang baik itu kultur. Nah, jadi kalau dikatakan tadi pimpinan penentu, ya banyak juga kita lihat faktanya. Dia sukses dulu begitu masuk, tidak kan? Ada bupati 10 tahun, apa kesuksesannya? Susah kan? Itu kan baru kita bicara kultur ya. Bagaimana kultur itu menjadi motor penggerak dan diyakini kebenarannya oleh pegawai sehingga pegawai itu mau bekerja. Karena meyakini kultur itu kalau tercapai maka tercapai juga keinginan pribadi. Ingat, setiap orang masuk birokrasi itu kan punya kepentingan masing-masing. Dan sangat berbeda orientasinya, motifnya. Itu harus disatukan dalam sebuah kultur bersama. Yang kemudian menjadi sebuah mesin untuk
menggerakkan birokrasi bekerja sehingga target-target itu dicapai. Nah, tidak mudah kan? Tidak mudah. Jadi model kepemimpinan yang tadi Bu katakan itu karena struktur birokrasi kita struktur birokrasi yang berjenjang. Ya. Makanya perintah menjadi, kan saya katakan bahwa di birokrasi kan cuma 2 jenis pekerjaan. Bisa lihat di video yang lain itu. Cuma thinking, doing. Siapa yang thinking? Pimpinan. Yang doing bawahannya. Melaksanakan apa yang dipikirkan oleh atasannya. Supaya sama sampai ke level bawah, maka ada petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Ada SOP kan? Itu instrumen yang memastikan bahwa apa yang diinginkan oleh pimpinan itu sama sampai ke level bawah. Nah kalau hilang satu struktur, mandek itu. Makanya ini kan tidak dipikirkan oleh Jokowi bagaimana tidak lanjut dari pengurangan eselon 3-4. Kalau saya tanya pegawai-pegawai di Pemprov itu, dia tidak yakin. Dia selalu bilang, bagaimana bisa bekerja ini kalau tidak ada struktur? Coba. Karena mindsetnya kultur kan. Nah fungsi kultur itu mengawasi, memastikan. Yang saya katakan tadi, mengawasi kan. Di bawah diawasi atasannya, atasan di bawah atasannya lain. Tiba-tiba harus bekerja sebuah tim. Nah ini butuh kultur tim. Nah kebiasaan kita di birokrasi itu dibentuk berdasarkan kotak-kotak homogenitas kompetensi. Paham maksud saya? Ya. Anda lihat struktur kan? Banyak keuangan, itu otaknya uang semua. Perlengkapan semua. Tapi kalau kita bicara problema misalnya bencana alam, bagaimana mengatasi dengan cepat bencana alam? Kan tidak bisa satu kotak. Harus kolaborasi, banyak kotak. Nah kotaknya itu adalah sebuah sistem yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Karena sistem penilaian kinerja itu atasan langsung. Tidak pernah diajarkan bagaimana kinerja itu dalam bentuk kolaborasi. Tidak ada sistemnya di birokrasi begitu. Saya mau kerja di seksi A, tidak bisa. Karena jelas saya itu vertikal kan. Maka dibentuk Pokja, tim apa. Itu juga cuma formalitas. Tidak seperti itu kalau memang Pokjanya itu mau berorientasi pada riset oriented. Tapi lebih banyak pada formalitas-formalitas. Ex officio ini dan sebagainya. Jadi kompetensi yang kita miliki itu tidak dioptimalkan karena kita terjerat oleh mekanisme formalistik pada aturannya. Bahkan kalau lebih parah lagi itu ya bos-bos otomatis masuk tapi tidak kerja, yang kerja bawahan. Nah, gitu. Jadi memang kalau kita bicara organisasi ini sangat kompleks. Dan tidak ada orang yang tidak ada dalam sebuah organisasi, ya kan? Rumah tangga saja organisasi. Organisasi ini kita dilahirkan organisasi dari mulai kita lahir sampai mati itu berbuat dengan organisasi. Lahir saja di mana? Rumah sakit, organisasi. Mau sekolah, organisasi. Mau menikah, organisasi. Mau mati pun berbuat di organisasi. Dan dikebumikan anakku tanpa izin dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Iya kan? Sedemikian pun, tapi ya itu. Nah ini yang jadi persoalan saya kira. Jadi membentuk kultur itu sebuah pekerjaan berat dan tidak pernah berhenti. Terus menerus. Maka dalam Permen 39 itu disebutkan bahwa membentuk tim. Namanya tim project management. Membangun budaya. Dibentuk itu tim-timnya. Dan itu bekerja di bawah tim reformasi birokrasi spesifik tentang manajemen perubahan. Baru ada pengelolanya tentang mengembangkan budaya organisasi. Kayak ini terus-menerus. Rohnya kan di budaya. Kataan tadi. Jadi begitu, Bu ya? Ya, Pak. Siap, Prof. Ya. Ada lagi yang lain? Saya, Prof. Ayo dulu. Sapudin ya. Sapudin. Sebentar ya, Ibu Nur ya. Silakan. Ya, mau izin Prof. Pertama, betul yang seperti Pak Prof menjelaskan mengenai reformasi birokrasi terkait visi misi yang dicanangkan kemarin Presiden Jokowi mengenai penyederhanaan birokrasi di lingkup kementerian maupun di pemerintahan daerah di kemudian hari. Kemarin memang benar bahwa
Perampingan ini telah dilakukan kemarin kurang lebih 800 sekian pejabat eselon 3, eselon 4 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri telah difungsionalkan. Akan tetapi ada beberapa kendala permasalahan teknis yang sampai kini menjadi pertanyaan di setiap ASN yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pertama mengenai pekerjaan tupoksi mereka pasca jabatan eselon itu telah difungsionalkan, mereka harus mau bekerja apa? Hari ini mereka terkendala di situ. Standar operasional prosedurnya mengenai tugas dan fungsinya mereka pun sampai hari ini belum mengalami perubahan. Kemudian muncullah tugas-tugas yang sebelumnya, yang sekarang diinstruksikan oleh pemimpin-pemimpin di kementerian, bahwa untuk sementara waktu mereka harus mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya mereka sebelum berpindah dari jabatan struktural ke fungsional. Hari itu dinamikanya yang terjadi seperti itu, Prof. Kemudian ASN hari ini justru lebih banyak mempertanyakan bagaimana tupoksi kami dalam menjalankan tugas untuk memenuhi angka kredit terhadap kinerja mereka masing-masing dalam hal mencapai untuk pekerjaan mereka masing-masing. Hari ini yang menjadi permasalahan seperti itu, Prof. Kemudian mungkin saya tidak bisa mengatakan bahwa sistem birokrasi yang telah dirampingkan, yang disederhanakan seperti ini justru sederhana, justru mengalami pergeseran yang semakin menyulitkan, apalagi untuk menyesuaikan dari jabatan yang sebelumnya untuk kemudian beralih pada tugas fungsional hari ini, justru mengalami banyak kendala dan masalah. Mohon izin Prof, kemudian saya ingin juga bertanya terkait persoalan itu. Kemarin Undang-Undang ASN itu 5/2014 sampai hari ini belum dilakukan revisi mengenai struktur organisasi pejabat pengawas, administrator, JPT Madya, dan lain sebagainya. Itu belum ada perubahan-perubahan dalam undang-undang. Akan tetapi, jabatan fungsional ini, dari jabatan struktural ke fungsional ini sudah dilakukan perubahan. Sedangkan undang-undangnya itu sampai kini belum dilakukan semacam perubahan atau revisi. Mohon izin Prof untuk arahan pencerahan terkait itu. Ya, yang pertama tadi itu yang saya bilang bahwa cara berpikir presiden itu kan pragmatis saja. Karena ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, ada pada kata kunci investasi. Dan investasi itu ada pada pelayanan. Kecepatan dalam artian merespon kan. Kalau kita lihat kan ukuran indeks berusaha kita kan lambat sekali untuk pengurusan izin kan. Nah, karena itu asumsi. Makanya pertama di saat diumumkan pertama itu oleh Menpan itu yang menjadi sasaran target diserahkan itu adalah organisasi yang beri pelayanan dan digantikan oleh jabatan fungsional, diganti oleh pejabat teknis gitu. Nah, tapi itu kan cara berpikir praktis. Bagi kita yang akademisi yang mengkaji ini, oke lah alasannya mau investasi lebih gampang data karena birokrasinya sangat responsif. Tapi kan tataran pelaksanaan itu sangat sulit. Misalnya kementerian sekarang kan hampir dikatakan semua sudah melakukan reformasi birokrasi dalam artian penyederhanaannya. Tapi kabupaten kota kan tidak simpel itu. Mengapa? Kementerian itu kan satu sektor. Kalau daerah, 32 urusan kan? Wajib dan pilihan. Bagaimana itu? Tempat turunnya seluruh regulasi, tempat turunnya semua perintah, dengan kapasitas SDM kita yang tidak sehebat di kementerian. Nah itu yang kadang-kadang tidak dipikirkan bahwa tidak sesimpel itu di daerah dibandingkan dengan kementerian lembaga. Nah kembali kepada itu. Jadi memang dengan konsekuensi dari menghilangkan eselon 3-4 itu harus merubah pola kerja dengan berbasis pada tim. Nah itu saya katakan tadi. Ada syarat-syarat di mana kalau kita mau menghilangkan itu karena basis pada tim. Jadi ada filosofi yang harus kita pahami bahwa membentuk tim dalam pekerjaan itu membentuk tim kerja basisnya pada program. Jadi dibagi bukan berdasarkan struktur, tapi berdasarkan program by program. Setiap program itu ada timnya. Gitu kan? Yang tidak terjadi gitu kan? Karena kita selalu berpikir tadi struktur. Nah itu yang dibentuk timnya itu kemudian
berorientasi pada penyelesaian pencapaian target-target program. Nah, untuk mencapai ke sana dibutuhkan seberapa banyak kompetensi yang dibutuhkan dalam tim itu. Baru kita bicara beban kerjanya, ada berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan target-target dalam program itu. Nah, baru nanti tim itu harus memang diberi kewenangan yang cukup luas untuk mengatur dirinya sendiri. Namanya itu self-organization team. Tim yang berorganisasi dirinya sendiri. Dan ketuanya itu adalah orang yang paling tahu tentang organisasi itu. Karena dia berperan sebagai fasilitator. Bukan struktur. Fasilitator. Karena salah satu kesuksesan dari sebuah tim itu adalah bagaimana tim ini, ketua tim ini menjadi penyedia informasi yang banyak sehingga ketimpangan informasi terkait dengan pekerjaan yang ingin disukseskan itu merata, tidak ada ketimpangan. Namanya itu memberikan pekerjaan dalam bentuk menyiapkan informasi yang redundan. Lebih, siapapun yang butuh informasi, maka orang itu dapat. Itulah tugas koordinator. Nah, apakah sudah dirumuskan pada saat ditetapkan bahwa hilang eselon 3 4, eselon 3 namanya koordinator, yang eselon 4 subkoordinator? Kan tidak perlu disusun, cuma ngomong. Mempa diberi tidak siap. Karena dia aja sok. Jadi tim itu, self-organizing team itu sifatnya begitu. Kenapa? Supaya orang diberi kewenangan di situ, menentukan kapan target kinerja selesai, bagaimana mekanisme internal diselesaikan secara internal itu, ada supportingnya oleh koordinator itu, supaya enjoy. Supaya kenapa? Supaya enjoy, supaya seluruh kemampuannya itu dicurahkan di dalam bentuk produk. Nah, karena itu sistem pengukuran kinerjanya itu basisnya pada tim, bukan individu. Ya kan? Sekarang kan karena masih struktur, maka PP 46 2011 maupun nanti P30 ini 2020 juga tetap pada struktur. Yang fungsional tadi itu kan jelas kontribusinya. Ya. Kalau saya bicara mengenai air minum, Aqua, ada berapa kompetensi di situ? Jadi tidak akan ada orang yang redundan dalam sebuah tim karena jelas kontribusinya. Kontribusi, konsekuensi daripada cara bekerja tim, maka ada self control. Karena satu orang tidak hadir dalam, misalnya tadi ada minum ya, ada yang menyiapkan botol. Ada yang menyiapkan botol dalam tim ya. Ada yang mempersiapkan rasanya itu air. Ada yang mempersiapkan packagingnya. Ada yang mempersiapkan marketingnya. Pokoknya ada yang mempersiapkan distribusinya. Yang menyiapkan botol tidak ada, semua pekerjaan tidak jadi. Sehingga ada self control. Karena ukuran kinerjanya pada tim, bukan individu. Anda bisa bayangkan kalau target kita mengatakan tanggal 5 Anda tidak hadir, lewat tanggal 6, maka reward-nya atau tunjangan kinerjanya itu berkurang. Kita kan tidak, TPP, tambahan penghasilan pegawai, so what? Tambahan penghasilan, apa manfaatnya bagi kinerja? Tidak ada kan? Nah, dalam penelitian kan menunjukkan, orang kalau dikasih naik gajinya 3 bulan saya dia happy, setelah itu dianggap itu hak. Tidak ada kontribusi bagi perbaikan kinerja. Karena sama. Negara ngasih dia, naik seberapa pun tidak akan pernah puas. Karena itu yang kita dorong sebenarnya. Ini dua dua nomenklatur berbeda. Kemendagri bilang itu TPP. Tapi undang-undang ASN maupun turunan dibuat Kemenpa itu namanya tunjangan kinerja. Jelas kontribusinya kan, bahwa penambahan itu akibat berkinerja. Tapi Kementerian Keuangan Kemendagri itu bilang TPP. Kalau TPP, apa yang kontribusinya bagi kinerja? Kan tidak mendukung rencana Presiden untuk mengurangi struktur itu kan. Jadi struktur itu terdiri atas orang-orang yang berbeda kompetensi. Apa yang kita lihat sekarang dalam struktur birokrasi? Kan homogenitas kan, saya katakan tadi. Bagian ini, bagian sama semua itu otaknya. Uang ya uang semua. BKD bicara SDM semua. Padahal menyelesaikan botol air minum, satu air minum itu memerlukan kompetensi yang berbeda-beda.
Coba kita pegawai kita, tinggalkan 1 hari, 3 hari tidak masalah. Karena tidak jelas kontribusinya kan. Kalau yang benar maka tim itu tidak hadir, maka dia harus pimpinannya itu mencari penggantinya. Siapa yang menggantikan orang karena tidak hadir karena mungkin sakit atau apa? Atau kalau mau cuti bilang, saya kan tidak masuk besok, alasan ini. Maka pimpinan mencari, pekerjaanmu besok apa perananmu dalam tim. Nah itu harus dihandle oleh orang lain supaya target tercapai. Kita tidak pernah begitu. Sehingga basis kita sebenarnya penggajian basisnya pada tim, bukan individu. Kalau mau membuat birokrasi berkinerja tinggi. Karena tidak ada masalah itu selesai dengan satu kedisiplin ilmu, satu kompetensi tidak mungkin. Pasti multidisiplin. Nah ini kan di dalam learning organization disebut dengan system thinking. Tadi kan kalau kita menjadikan birokrasi sebagai learning dari organization, salah satu persoalan penting ada pada system thinking. Bagaimana kita bekerja dengan sebuah sistem. Makanya kajian-kajian kita, metodologi kita di administrasi yang baru itu sudah tidak menggunakan lagi kalau kuantitatif ya. Namanya regresi atau korelasi. Ya, sudah mulai ke PET, tapi tidak lagi. Jadi sekarang itu kalau Anda buat disertasi itu baru 1 orang selama saya membimbing mahasiswa. Baru 1 orang saya bimbing menggunakan sistem dynamic system. Karena cara pikirnya sistem thinking. Misalnya, Petarani macet. Kan kalau berpikir polusi lalu lintas kan linear. Macet karena jalan sempit. Kendaraan semakin banyak, maka kebijakannya apa? Memperluas jalan. Perbaiki rambu lalu lintas. Tidak pernah kepikiran bahwa macetnya Petarani karena masalah kultur. Pasti bilang, apa hubungannya? Ya iya, orang Sulsel Bugis Makassar itu semakin banyak mobilnya, semakin bangga dia. Kebutuhan mobilnya cuma 1, di rumahnya 5 mobil. Bayangkan kalau dipakai semua di jalan. Berarti kemacetan ada kaitannya dengan budaya. Kenapa? Karena kita berpikir sistem kan. Jadi kita dipikir linear semua gitu kan. Nah, di administrasi tidak bisa. Makanya muncul istilah single loop learning, double loop learning. Kalau ada masalah dalam birokrasi, jangan pikir masalah selesaikan itu masalah yang Anda lihat. Itu cuma simptom. Tapi lihat akarnya. Nah, itu seperti itu. Jadi makanya dalam administrasi kalau kajian baru itu menggunakan sistem thinking. Kinerja pegawai katanya, kinerja birokrasi rendah. Akibatnya apa? Ya kurang biaya, anggaran atau SDM-nya. Padahal gara-gara apa? Ya misalnya lingkungan kerja atau kepemimpinan yang menyebabkan dia tidak bekerja. Tidak ada kultur tim misalnya. Yang lain kan banyak. Jadi tidak bisa hanya dekat naikkan gajinya, pasti bagus nanti kita. Tidak sesimpel itu dalam administrasi. Nah, jadi kembali lagi tadi itu bahwa implikasi daripada pengurangan eselon 3, 4 itu tidak serta-merta bisa berjalan. Kalau kita paham organisasi ya. Harus dibarengi dengan tindakan-tindakan nyata yang bisa mempersiapkan, karena terutama ini kan merubah mindset. Dari diperintah menjadi inisiatif. Ada tanggung jawab pribadi kan pada kelompok. Nah, dengan tim ini maka kelompok mengontrol perilaku kita. Jadi ukurannya apa? Ukurannya pada target. Kan kinerja kan cuma 2, tidak tercapai melampaui target. Jadi kalau dia misalnya timnya tidak mencapai target, berarti turunkan tunjangan kinerjanya. Kalau mencapai ya sesuai 100. Kalau lebih kasih bonus. Kan begitu. Cuma 3 ukurannya kan tidak banyak. Kalau sekarang apa bagaimana? Buat SKP, buat sendiri, susun sendiri, terus atasan tanda tangan selesai, oke. Apa manfaatnya bagi kinerja organisasi? Pernah kita berpikir bagaimana ketika DPA diketuk di DPRD, langsung kepala dinas itu membuat perjanjian kinerja. Itu perintahnya dalam Menpan, ya, Permenpan. Tapi apa kepala dinas kemudian menurunkan kinerjanya, target kinerja ke kepala bidangnya. Kepala bidang menurunkan ke kepala seksi, dan seterusnya, kepada staf. Pernah tidak? Nah, padahal itu ada instrumennya sebenarnya. Nah, ini kalau kita susun misalnya seperti itu, maka seorang staf itu ditunggu-tunggu kinerjanya oleh atasannya. Karena kinerja atasan tergantung pada staf. Kinerja kepala seksi menentukan kinerja kepala bidang. Kinerja kepala bidang menentukan kinerja kepala OPD.
Tidak pernah desain seperti itu. Kalau Anda lihat realitasnya, saya tidak tahu Anda kerja di mana, pasti yang sibuk di OPD itu pas sebuah program. Semua dia tahu. Kepala bidang tidak mengerti. Apalagi kepala dinas. Tidak tahu itu pengukuhan kinerjanya. Tidak tahu. Makanya saya kasih contoh di provinsi ini, kita ganti semua ke sebuah program. Menimbulkan sok terapi gitu. Tinggal 5 kita simpan. Dan 53 OPD. Kemudian kita bintek ulang. Rubah cara berpikirnya. Karena begitu saya minta dia mempresentasikan untuk buat RKPD 2020 waktu itu baseline-nya itu 2015. Padahal gubernurnya ini 2019. 2018 September ya. Kan sudah lain orientasinya, kok masih pakai data lama gitu. Dan salah satu kelemahan birokrasi itu tidak berbasis pada data. Sulit itu data. Kalau ada pejabat pegang data, begitu pindah dia bawa datanya. Sulit. Makanya memang harus kemudian, walaupun sekarang Presiden sudah perpresnya tentang one data. Nah di Sulsel ini kan kita baru bangun bagaimana one data terbangun. Provinsi semua kabupaten kota itu satu data. Sulit lagi kan OPD-nya yang harus cari data kan. Nah kita kumpul data, apa yang kurang lagi? Data analyzer, tidak ada. Karena terpenting itu kan pengambilan keputusan bukan data, tapi bagaimana data itu berbicara untuk basis pengambilan keputusan. Tidak ada. Coba Anda lihat di Skominfo di semua kabupaten kota. Berapa orang yang ngerti tentang IT? Pengguna ya. Tapi analyzer, programmer, operator tidak ada. Nah, kita alami gitu. Begitu kita kasih kebijakan bahwa di Skominfo itu salah satunya OPD yang berperan di dalam perencanaan, pengembangan, maintenance, dan seterusnya tentang IT. Berbagai aplikasi untuk mensupport pemerintahan itu logikanya masuk. Tapi begitu kita masuk ke dalam, tidak ada yang tahu tentang apa itu programmer, analyzer, dan seterusnya. Terpaksa kita honor. Nah, honor ini kan terbatas. Orang-orang itu orang langka. Ada standarnya minimum misalnya 15 juta per bulan. Tapi kalau gaji honorer 3 juta, mau bertahan, diculik orang pasti. Kenapa? Karena tidak jalan namanya manajemen talenta kita. Berapa kebutuhan nyata itu pemerintah daerah? Iya kan? Nah, itu kita bicara mengenai di setiap OPD itu berapa kompetensi dibutuhkan berdasarkan program yang mereka emban. Kegiatan apa saja. Berapa beban kerja, berapa yang dibutuhkan. Tidak ada perencanaan itu. Karena kita rusak di RPJMD, rusak di Renstra, dan tidak punya peta poros bisnis. Kenapa peta poros itu akan menjelaskan semuanya bahwa berdasarkan RPJMD itu, maka ada berapa OPD yang berperan sebagai OPD utama yang bertugas menyelesaikan program-program prioritas bupati. Dan mana OPD yang mensupport OPD utama itu agar OPD utama itu bisa mencapai target-target. Tidak diklasifikasi oleh semua. Di Sulsel belum ada. Makanya di provinsi itu, ya kami provinsi pertama yang punya peta poros bisnis. Karena itu menjadi penting sekali disebut dengan tata laksana. Tata laksana itu bukan tata usaha. Nah, turunnya akibatnya itu kita bicara berapa struktur organisasi yang dibutuhkan ketika program ini dikerjakan. 30 misalnya kegiatan. Berapa turunannya itu kalau kita masih bicara struktur ya. Kalau kita bicara tadi itu tentu program dibagi dalam tim-tim. Tapi kan belum terwujud. Berarti ini berapa bidang yang harus dibentuk dari OPD-nya untuk mengawal program. Itu bicara struktur kan. Nah, berapa orang yang isi? Basisnya apa pada program? Belum kita bicara kegiatan, subkegiatan sudah Permendagri 90 yang baru kan. Itu lebih kompleks lagi. Belum lagi ceritanya cross-cutting-nya gitu. Setiap kegiatan itu, misalnya pariwisata ditingkatkan. Tidak mungkin pariwisata bekerja sendiri. Dia butuh infrastruktur, berarti butuh PU. Butuh koperasi UKM untuk mempersiapkan bagaimana di tempat wisata itu tumbuh kembang itu usaha-usaha kecil ya. Iya kan? Itu sangat kompleks, tapi tidak pernah. Kenapa? Karena birokrasi kita itu didesain sejak awal dengan prinsip fragmented. Terpecah-pecah. Tidak dalam tanda kutip consolidated. Sehingga kita sendiri menciptakan birokrasi yang uncoordinated. Ada Menko. Apa fungsinya Menko? Lambang pembagian jabatan politik. Ya kan? Nah, ini yang saya kira kondisi yang aktual dihadapi di Kemendagri itu
Ya memang sisa, kalau tidak salah sisa 3 bidang ya, bagian ya Kemendagri. Kalau kemarin dulu saya ketemu Pak Yul di sana itu sisa 3 katanya sisanya, selebihnya fungsional. Di Kemenpan cuma 1 eselon 3. Dan lainnya juga di PU itu malah sekarang PU sudah mengevaluasi, Kementerian PUTR ya, sudah mengevaluasi setelah dipassing itu 6 bulan dievaluasi apakah Anda benar-benar memang cocok dengan passing jabatan fungsional yang kita berikan atau tidak. Itu timbul kesadaran ya, cepat untuk karena sangat teknis kan. Kalau di lingkungan hidup saya ke sana juga masih negosiasi di Menpan bisa tidak ya, pengecualian begini. Jadi Kemendagri itu ingin menahan sebenarnya proses penyerahan birokrasi di lingkup Kemendagri ya. Mungkin kalau saya berpikir positif, dia mungkin sadari bahwa tidak semudah itu di kementeriannya. Atau mungkin ada agenda lain. Tapi kemudian Menpan cuma bilang ya kalau tidak mau laksanakan ya bilang sama presiden. Nah, pasti takut. Pembicaraan saya tadi di Kemendagri, kayaknya kita harus mengalah ini karena siapa bisa melawan itu harus utama di atas kan. Tapi tadi kita tidak siap mempersiapkan diri bagaimana mensiasati kondisi yang drastis ini. Kan alasannya bagus. Kenapa penyerahan birokrasi menjadi penting ini? Karena 5 tahun ke depan, sekarang ini kan 62% dari 4,4 juta pegawai kita itu kan milenial. 62%.